Alhamdulillah sampailah kita di segmen akhir mengenai tentang marah itu kalah. Dari awal sampai di segmen ini tidak pembahasannya mungkin tidak akan pernah habis mengenai marah ya pemirsa di rumah. Sekali. Karena semua memang orang sudah kuadratnya memang sudah ada sifatnya mungkin pemarah begitu. Tapi bagaimana saja sebagai kita manusia biasa, bagaimana kita bisa menghandle itu semua ya. Kita pasti tahu apa-apa saja yang akan terjadi setelah kita emosian, marah dan lain-lain tanpa bisa tahu mudarat apa yang akan terjadi setelah ini. Betul. Jadi langsung saja kita lanjutkan saja untuk Ustadz Andi. Seperti kata Wilda tadi, mudaratnya lebih banyak. Iya. Ya. Artinya ada yang membuat kita marah itu memang betul-betul ditempatkan di situ. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ini, baik itu dari pekerjaan, aktivitas di jalan maupun di rumah, kadang-kadang kita harus menyadari bahwa ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa manfaatkan tentang marah. Ada tuh manfaatnya marah. Ada Ji untuk memberi semangat orang agar tidak berbuat kesalahan, memperingatkan sesuatu bahwa hal itu tidak boleh dilakukan, itu memang manfaat marah. Cuman marah ini bisa menjadi kita sebagai ujian, membuat kita menjadi lebih bijaksana. Karena ada sifat lain yang muncul ketika kita bisa mengelola marah itu dengan baik, yaitu sifat kebijaksanaan. Betul. Nah, sifat-sifat kebijaksanaan ini sebenarnya sudah tertera dalam Al-Quran. Salah satunya yang bisa timbul karena kita mengelola marah adalah bisa lebih sering bersedekah kepada orang lain, karena memaafkan orang lain sama aja bersedekah kepada orang lain. Betul. Artinya ketika kita mengelola sifat marah ini, sifat bijaksana muncul dan perbuatan-perbuatan baik akan muncul dari pengelolaan sifat marah tadi. Yang kedua, ketika orang marah, karena ya banyak sekarang orang marah, ini semacam katakanlah kesimpulan umum ya masyarakat bahwa marah itu gara-gara urusan Lampung Tengah ini ya. Lampung Tengah ini ya, soal biasa juga makan. ada orang bilang ini Ustadz, biasa orang lapar itu emosian ya. Iya. Itu ada dua hal, secara physically sama secara secara hakikat ya. Secara hakikat itu persoalan perut, itu persoalan nafkah ya gitu ya. Persoalan nafkah. Yang kedua tadi tuh yang Wilda bilang bahwa dalam keadaan lapar orang bisa emosian ya. Kadang-kadang bibir kering, mata jadi sipit, mata jadi banyak hal secara physically bisa terjadi pada diri kita secara fisik ya. Nah, ketika kita melakukan marah ini, kita bisa mengelolanya dan akhirnya kita bisa membedakan bahwa marah itu yang bermanfaat mana marah yang tidak bermanfaat. Dari hal-hal yang bisa saya sebutkan adalah pertama, jangan marah karena urusan dunia. Karena pasti ujung-ujungnya binasa. Benar. Pasti ujung-ujungnya binasa. Yang kedua, cobalah untuk bersikap lemah lembut. Bukan keluar dari karakter asli Anda, tetapi bersikaplah lemah lembut kepada orang lain, kepada barang, kepada pintu, kepada lantai, kepada motor, ya kepada orang lain lah. Artinya yang di luar dari diri kita, cobalah bersikap lembut dengan itu. Yang kedua, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutkan namanya, karena namanya ini menyelamatkan. Betul. Banyak sekali nama-nama Allah, ya Razak, ya Rahman, ya Rahim, ya Khalik, ya Malik, ya Rizik. Banyak sekali nama-nama Allah, 99 namanya Allah. Dan kita bisa sebutkan untuk menahan amarah kita. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz ya telah meluangkan waktunya datang bersama dengan kami bincang-bincang mengenai tentang marah. Nah pemirsa, saya mau bilang nih, marah itu mudah, tidak perlu bersekolah untuk bisa marah, tidak perlu ada syarat apapun untuk bisa marah, tidak perlu ada pelatihan khusus untuk bisa marah. Marah itu emosi yang wajar dan pasti dimiliki oleh semua makhluk hidup. Jadi semua yang hidup pasti bisa marah. Tapi bila tidak dikelola dengan baik, pasti berpotensi merugikan diri sendiri. Saya Wilda Izzatul Yazida, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama dengan ustadz-ustadz yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.